Halo, selamat malam. Halo Mbak. Oke, suara saya Nih, udah nih. masuk ya, Mas? Jelas nggak? Suaranya jelas nggak? Jelas, Mas. Suara saya jelas nggak, Mas, nih? Oke, clear kok. Oke. Sebelumnya, halo, selamat malam buat sahabat Santara yang udah bergabung di live malam ini. Jadi malam ini, Santara akan ngobrol bareng sama Mas Revo. Mas Revo ini merupakan Business Development Advisor dari Astungkara Space. Bener ya, Mas? Iya, betul sekali Mbak. Oke. Nih, jadi kan Astungkara ini udah listing itu ya, Mas. Tinggal bentar lagi, tinggal mungkin sekitar nggak sampai 1 minggu lagi uh, udah mau tutup nih buat penawaran saham di Santara. Nih, dan ini sahabat Santara semua nih kita kemarin udah sempat open Q&A nih, Mas. Jadi kita udah ngumpulin pertanyaan-pertanyaan dari sahabat Santara semua. Nanti mungkin bisa kita tanyain langsung ke Mas Revo. Mas Revo bisa jawab. Jadi sahabat Santara di rumah bisa tahu langsung ini dari Mas Revo-nya langsung. Ini dari Business Development Advisor-nya Astungkara Space. Gitu ya, Mas? Ya. Oke nih. Mungkin nih, karena ini kita mungkin bakal kenalan dulu nih sama Mas Revo. Mungkin Mas Revo mau cerita dulu nih, Mas. Mas Revo kan ini udah lumayan lama ya, Mas, berkecimpung di dunia F&B. Terus kan ini juga megang lagi di F&B. Mungkin bisa diceritain nggak nih, Mas, pengalaman dari Mas Revo sendiri yang di dunia F&B ini? Biar sahabat Santara di rumah nih bisa tahu tentang background Mas Revo. Ya, oke. Selamat malam semuanya. Salam sejahtera buat kita semua, sahabat-sahabat Santara, Mbak Nafisa, semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Revo. Mungkin ini perkenalan yang sebelumnya kita sudah pernah berkenalan ya. Saya kenalin lagi deh. Nah, untuk di Astungkara ini kebetulan saya dapat untuk menjadi business development advisor-nya Astungkara. Bagaimana kita mengkonsep dari awal dari konstruksi, menu, konsep, coworking space-nya dan lain sebagainya. Dan kita sedang membuat sesuatu yang berbeda. Coworking space, coffee shop, eatery dengan konsep yang berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kalau mungkin teman-teman tahu, kita di Jogja ini pernah ngeset beberapa coworking space, coffee shop, dan kafe-kafe, restoran gitu kan. Di Jogja ini ada kolektif, misalnya kolektif itu coworking space yang memang identik dengan office space. Nah, di Astungkara juga nanti ada semacam itu, tapi konsepnya akan sedikit berbeda dan insya Allah baru pertama nanti ada di Jogja. Konsep entertainmentnya pun kita akan upgrade dan kita akan coba buat sesuatu yang memang lebih wow gitu. Saya kasih bocoran sedikit deh, misalnya salah satunya adalah perpaduan antara kebudayaan Jawa, Bali dan industrial yang kita kemas dalam sebuah live entertainment nanti ke depannya. Terus kita juga buat satu kawasan office-nya juga di situ, yang mana ngoffice atau ngantor itu berasa nggak monoton. Ada unsur nature-nya, alamnya, banyak tanaman, ada suara airnya gitu. Jadi kayak kerja di Jogja itu kayak di Bali, tapi kayak di luar negeri juga gitu kan, dengan akses internet yang juga cukup oke. Nah, pengalaman saya sebelumnya juga saya ngeset di beberapa industri hanya coffee shop-nya aja, insya Allah dari mulai roastery, coffee shop, sampai penjualan retail coffee-nya. Terus kita juga punya platform untuk penjualan bahan baku makanan dan lain sebagainya. Terus saya juga ada creative agency nanti. Nah, di Astungkara juga nanti kita akan banyak kolaborasi dengan berbagai macam creative agency dan creative things lah. Kita banyak kolaborasi dengan artis-artis atau band-band local heroes yang akan kita bawa ke sana. Jadi nanti akan jadi one stop coworking space, yang one stop space yang memang di situ ada coworkingnya, live entertainment, ada edukasi,
ada apa namanya local heroes pride-nya, terus ada kami juga menyiapkan semacam store gitu, yang creative store yang memang di situ untuk para startup juga gitu ke depannya. Gitu sih Mbak. Bisa. Cukup nggak? Oke, ini kayak Kalau misalnya iya, kalau dipanjangin lagi nanti kita habis perkenalan doang waktunya ya kan? iya. Ya nih kalau ceritain tentang Askungkara Space aja nih kayak udah lengkap banget, kayak sahabat Santara nih mau apa nih, kayak semuanya ada, mau coffee shop ada, eatery ada, mau cafe, mau yang di alam indoor outdoor, kayaknya semua udah disiapin nih. Dan ini tadi dapat bocoran juga bahwa ini pertama kalinya di Jogja ya Mas, bener banget nih kan. Buat yang tinggal di Jogja nih, mungkin teman-teman atau sahabat Santara semua mungkin belum ada ya kita kayak konsep yang Jawa Bali industrial, tapi tentang konsep itu nanti kita bakal bicara lebih lanjut kenapa sih kok pilih konsep itu, tapi itu nanti di belakang. Jadi sahabat Santara jangan live dulu karena ini obrolan kita masih panjang, masih sampai malam, masih tahan ya Mas nanti. Siap. Udah nyiapin kopi. Oke nih, boleh nih Mas sambil ngopi dulu. Sahabat Ya. Santara juga kalau mau sedikit dulu boleh, sembari kita ngobrol sambil ngopi, kayaknya enak banget tuh. Nah, untuk nih Mas Revo sendiri kan background-nya nih udah pegang beberapa kafe-kafe juga ya Mas. Ini kan si Iya. Astungkara Space ini kan dia ngangkatnya F&B lagi nih Mas. Kalau dari Mas Revo sendiri nih, apakah minat F&B tahun ini tuh dan kedepannya apakah prospek dari F&B ini tuh masih akan bagus atau gimana nih Mas? Kan kalau kita lihat kan bisnis F&B kan juga makin banyak tuh Mas. Kalau prospek kedepannya bagaimana sih Mas? Apakah minatnya masih akan bagus atau gimana nih Mas? Kalau penglihatan dari Oke. Mas nih. Yes. Eh, saya selalu mempelajari dua hal gitu kan dalam industri F&B itu. Industri F&B yang memang boleh dibilang trending atau viral-viralan, atau bisnis F&B yang sustain gitu kan, yang ngejar sustainability. Iya. Dua hal itu yang kami pelajari, dan saya pikir untuk di komoditi yang memang F&B mengedepankan sustain, kami harus punya tools yang proper gitu kan, baik tools, SDM, Betul. konsep gitu kan. Maka dari itu setiap saat kita harus update nih, kayak misalnya dari tahun lalu yang lagi rame apa, kita coba angkat, kita coba modify, kita coba justify gitu kan. Oh ini kayaknya konsep ini masuk nih. Terus kita misalnya main ke daerah lain gitu kan, yang mana oh di sana tuh karakternya karakter atau segmen marketnya begini, bisa nggak ya dibawa ke Jogja. Salah satunya kenapa konsepnya mungkin Jawa Bali adalah karena kita tinggal di Jogja, yang Jawanya juga harus, budaya Jawanya harus kita angkat gitu kan. Terus ketika bawa budaya Bali itu apa yang dibawa gitu kan, nggak harus serba semua jadi Bali gitu, enggak, tapi ada sesuatu yang menarik yang saya temukan di Bali yang memang bisa kita bawa ke sini. Misalnya salah satu contohnya itu, entah itu culture dalam apa namanya hospitality-nya, entah itu dalam konstruksinya dan lain sebagainya. Terus industrial, kenapa industrial? Orang mungkin sekarang selain mungkin industrial itu gampang ya, gampang di create gitu kan, dan dilihat itu pun juga masih oke. Nah, kami melihat bahwa yuk biar ini bisa segera kita launching gitu kan, model konsepnya industrial aja tapi ada sentuhan-sentuhan etnik Jawa Balinya gitu kan. Dan kalau nanyain prospek makanannya ini oke atau enggak, sebenarnya bisnis industri F&B itu mau sampai kapanpun pasti oke kok. Pasti oke, selama ada manusia yang butuh makan kan gitu. Selama ada manusia yang memang butuh ngopi gitu. Jadi itu masih ada ya. Yang jadi challenge-nya adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat ini. Situasi dan kondisi saat ini seperti apa? Mungkin pertanyaannya bakal jadi kayak gini, kan udah banyak yang main di industri F&B kan gitu kan. Kuenya mungkin makin Betul, betul mengecil. tuh Mas. Sebenarnya bisa jadi mungkin kuenya kan stigmanya begitu ya, kuenya mengecil. Kalau saya pikir kuenya tetap gitu kan, marketnya tetap, bahkan mungkin bisa jadi lebih besar. Tinggal kita mau inovasi atau enggak, tinggal kita mau campaign dengan baik atau enggak gitu kan, dengan masif atau enggak. Nah itu yang jadi concern kita ke depan, bahwa Astungkara itu harus menjadi, kadang-kadang gini, menjadi sesuatu yang berbeda itu kan challenging juga ya, bukan belum tentu bisa menjadi lead gitu kan. Tapi saya pikir dengan menjadi berbeda dan campaign yang baik, orang akan notice, orang akan lebih notice bahwa yes, ini sesuatu yang pasti perlu dicoba nih gitu kan, kayak pengalaman-pengalaman kita dulu lah,
yang mana tapi kita juga nggak mau hanya viral-viralan saat itu rame terus abis itu nggak, abis itu udah gitu kan, orang cuma nyobain sekali. Nah kita siapin fasilitas-fasilitas yang memang orang akan jadi kayak, oh ini tempat asik juga nih, ini makanan oke juga nih, ini kopi oke juga nih. Nah salah satu bocorannya mungkin kita akan menghadirkan beberapa single origin dari Nusantara. Kita benar-benar akan nguatin apa namanya, kopi Nusantara. Makanya di situ sentuhan-sentuhan tadi, kenapa mungkin temanya Jawa Bali Industrial, bukan hanya wah bangunannya ala-ala Bali doang nih atau bangunannya ala-ala Jawa doang, enggak. Tapi misalnya kayak tadi sentuhan dari F&B-nya pun kita, dari food and beverage-nya pun kita mungkin angkat-angkat menu-menu Nusantara, Jawa Bali, kopinya juga mungkin akan kita angkat dari situ. Cara cara hospitality tadi, cara greetingnya dan lain sebagainya pun juga akan kita coba lakukan seperti itu gitu kan. Jadi orang akan notice bahwa ya Sungkara kayaknya tempat yang memang oke. Satu buat mungkin family dinner karena kita juga siapin restorannya, terus atau buat hanya sekedar hangout, atau mau kerja gitu kan. Karena sekarang tuh kayaknya orang-orang tuh kerja nggak di kantor ya Mbak ya. Mungkin Mbak Nafisa juga kayaknya kalau kerja, wah sambil ngafe aja yang penting kerjaan beres, malah malah lebih cepat beresnya gitu kan, sambil ngeliat ya ngeceng-ngeceng sedikit gitu kan gitu, sambil ngopi gitu kan, kerjaannya jadi lebih ringan gitu, jadi lebih cepat selesai. Nah kita mau konsep dari A to Z-nya begitu, tapi bukan berarti kita juga ngambil semua segmen gitu kan, karena saya pikir kalau kalau agak sedikit apa ya, absurd ketika misalnya ditanya, oh berarti Astungkara akan ngambil semua segmen dari family sampai, enggak juga. Kita mungkin akan mengklasifikasikannya. Klasifikasi kita paling utama di sini adalah para pekerja atau startup itu yang memang, atau mahasiswa yang memang akan setiap saat atau setiap hari nongkrong atau misalnya ngerjain tugas di tempat kita. Dan itu pangsa pasarnya masih terbuka luas. Kenapa saya bisa bilang gitu? Saya nanganin 2-3 coworking space yang sampai saat ini tuh kadang-kadang masih butuh tempat yang proper gitu loh, masih antri gitu kan. Wah kayaknya nyari tempat yang model kayak gini masih susah gitu kan. Nah itu yang mau kita terus kembangkan sih. Dan tentu saja kita juga nggak hanya modal konsep gitu kan, kita juga harus benar-benar menyiapkan tim yang proper gitu kan, yang berpengalaman dan lain sebagainya. Gitu. Jadi jawabannya adalah masih prospek, dan kedepannya pasti prospek banget. Tinggal bagaimana kita ngemas dan mempublikasikannya atau mengkampennya dengan baik dan benar. Saya pikir begitu. Oke, jauh banget nih Mas. Berarti kalau di Astungkara ini kayak prospek ke depannya tuh masih banyak banget, karena di sekitar Jogja sendiri ini kan pusat mahasiswa ya. Di sini juga banyak ditemui universitas, pekerjanya banyak. Jadi permintaan tempat coworking space tuh emang saya mahasiswa juga merasakan sendiri sih Mas, kayak belum banyak tempat-tempat yang benar-benar bisa buat nyaman, meskipun kan kita nggak cuma nyari wifi kenceng, tapi kan kadang butuh healing ya Mas, kan anak muda butuh healing gitu kan, kayak healing bisa sambil kerja, bisa sambil healingan nih, kita kan konsepnya Bali tadi ya Mas. Oke nih Mas, selanjutnya nih Mas, kan ini kan letaknya nih Mas ambilnya kan di Jogja nih, dan itu kan di Jalan Suciati. Bisa diceritain nggak tuh Mas, kayak apa sih ambil lokasi itu? Mungkin sahabat Santara semua belum ada gambaran ya di Suciati itu ada apa gitu. Kalau orang Jogja mungkin udah paham, tapi mungkin nih sahabat Santara kan nih dari Indonesia, seluruh Indonesia, bahkan dari luar negeri nih Mas. Mungkin bisa diceritain nih Mas, kenapa kok pilih lokasinya di Jalan Suciati nih Mas? Oke. Bagi kami sekarang ngomongin tempat itu nggak, yang ngomongin strategisitas gitu kan, nggak harus di jalan utama sebenarnya gitu kan. Kenapa banyak fenomena di Jogja terutama gitu kan, yang tempatnya masuk kemana jauh tapi orang banyak ke sana gitu kan. Tadi satu healing tadi kan, healing tadi yang memang hidden game gitu ya. Hidden games, betul. Nah tapi kebetulan kenapa kita dapat tempatnya di Jalan GTA Suciati, karena satu, kami juga pengen ada di posisi yang mungkin belum banyak coworking space yang ada di situ gitu kan. Satu itu. Kedua, di situ dekat dengan Masjid Suciati. Masjid Suciati itu adalah ikon Masjid Sleman di Utara yang cukup wah gitu kan. Yang mana ketika misalnya
ya setiap sholat 5 waktu, bahkan sholat Jumat itu selalu penuh. Nah, di situ kan ada Oh, prospek. Di situ ada prospek, dan kita juga di internal ketika mau ibadah sholat gitu kan jadi lebih dekat. Kita jadi lebih dekat sama masjid lebih baik gitu kan. Karena di budaya kita pingin tim kita itu yang muslim terutama setiap jam waktu sholat break dekat masjidnya. Jadi nggak ada alasan untuk tidak sholat ke oke. masjid. Gitu. Kedua itu. Yang ketiga, di situ juga dekat dengan pusat pemerintahan. Yang mana di pusat pemerintahan pasti banyak banget orangnya kan gitu. Jam istirahat dan jam mau pulang kerja biasanya, atau bahkan mungkin jam pas mau masuk kerja mereka sempatkan untuk ngopi dulu. Itu menjadi jalur alternatif yang memang bisa menjadi captive marketnya dari Astungkara. Yang keempat, di situ juga dekat dengan mall. Salah satu mall baru yang memang jadi ikonnya di Sleman Utara juga, Sleman City Hall namanya. Saya pikir itu juga kita bisa dapetin traffic yang cukup lumayan di situ ketika misalnya ada yang di situ tuh ada satu wahana misalnya anaknya sedang main skate, terus ayah ibunya yang mau makan dinner lebih dekat gitu kan, atau mau sekedar ngopi di Astungkara juga dekat. Yang berikutnya, aksesnya juga gampang, jalannya lebar, akses kemana-mana gampang, kita bisa parkir bis juga bisa. Jadi ketika misalnya ada yang dari Magelang bisa lewat situ, ada yang dari arah Kulon Progo bisa lewat situ, alah dari Jogja, yang dari Sleman, insya Allah itu aksesnya mudah, jalannya lebar, parkir bis bisa, parkir motor, mobil bisa, parkir becak pun bisa, insya Allah kalau memang ini kita siapin kan gitu. Jadi atas beberapa data tadi itu kita simpulkan, oh ya ini kita gas deh tempat ini menjadi satu tempat yang bisa jadi nggak cuman ya tempat tadi hangout, tapi destinasi untuk healing misalnya, hanya sekedar buat kadang-kadang healing itu kan cuman butuh tempat yang nyaman gitu kan, ngopi, foto-foto selesai gitu kan. Nah itu bisa jadi alternatif baru yang nggak perlu jauh-jauh gitu, nggak perlu jauh-jauh keluar kota gitu kan, tapi rasanya kayak Iya. keluar kota ya kan. Oh, oke. Kayak yang Instagramable gitu ya, Mas. Kan anak muda sekarang apa-apa pasti foto, cekrek, upload, terus biasanya langsung Halo. pergi gitu. Oke. Hmm. Nah, terus tadi bener juga sih, kalau misal kita ke tempat tuh kadang tempatnya bagus, tapi tuh parkirannya kan kita susah ya, apalagi kalau misal mau bawa mobil atau mungkin motor banyak atau mungkin tempatnya rame, kayak jadi pusing mikirin parkir. Kalau ini udah dijamin aman ya, Mas, semua bisa masuk, bis aja tuh sampai bisa masuk ya. Terus tadi Insya juga ada Allah. ya kan kadang kendalanya tuh kita kayak mau sholatnya tuh bingung, biasanya kayak tempatnya bagus luas tapi masjidnya kecil, kadang malah kita nggak bisa dapat masjid gitu ya, Mas. Jadi ini Selain udah selain aman. dekat masjid juga, selain dekat masjid juga kita punya musola yang cukup luas di dalam. Jadi nanti Oke. kita buat musola yang cukup luas, proper, karena pangsa pasar kita juga di situ ya, ada dekat buat tempat kajian. Nah, tempat kajian yang ada tempat makannya, ada tempat minumnya, ada tempat meetingnya kan, itu jadi captive market kita juga, target market Hmm. kita gitu. Berarti yang sekitar-sekitar juga ditargetin ya, Mas, dengan Ya, adanya masjid juga. Jadi kayak buat yang muslim nggak perlu khawatir karena udah ada tempat meskipun deket masjid tapi juga tetap menyediakan masjid sendiri. Oke, Mas. Ini kan kalau kita bicara tentang COVID-19 ya, Mas, kan kemarin juga berdampak banget nih, apalagi di bisnis yang F&B ini kan pasti kena dampak juga ya, Mas, karena COVID-19 sempat ada yang larangan untuk keluar rumah, larangan berkerumun gitu-gitu ya, Mas. Terus kita juga harus mengharuskan buat kerja di rumah, dan akhirnya kan juga banyak bermunculan co-working space kan untuk nampung-nampung orang yang kerja di rumah, mungkin rumahnya susah sinyal, akhirnya mereka cari co-working buat ngerjain tugas gitu-gitu. Nah, setelah pandemi ini berlalu kan orang-orang sebagian udah mulai ngantor lagi nih, Mas, udah mulai WFO lagi nih. Nah, kira-kira prospek dari co-working space atau Astungkara nih, prospeknya bakal gimana nih, Mas, setelah pandemi gitu? oke. Okay. Ya insya Allah itu justru ketika misalnya sekarang COVID-19 udah kayak endemi gitu kan, orang-orang udah pada banyak keluar, kita berharap kita ngadain event juga lebih leluasa, kita Oh, oke. membuka space untuk office lagi juga lebih lebih prospek gitu kan, untuk komunal space juga kita lebih prospek gitu kan, dimana saya pikir habitnya anak-anak sekarang itu juga apalagi startup gitu ya, kantor tuh boleh di mana aja dan
meskipun udah WFO misalnya, WFO itu kadang-kadang salah satu contohnya di salah satu tempat saya di creative agency itu, Bu, 1 minggu 2 kali misalnya di kafe, yang penting kerja, itu bisa jadi Oke, lebih mungkin nih efektif misalnya ketika Mas Revo daripada di ini office di sedikit belakang. adalah Ya, halo, delay ya? tadi ya sedikit delay Mas. Oke. Sekarang udah lancar Oh, belum ya? oke, bisa lanjut Ya. lagi nih Mas. Oke. Prospeknya. Jadi itu prospek banget ketika misalnya orang sekarang sudah mulai dan itu jadi habit lah ya, jadi habit orang ketika ngerjain di kafe itu bahkan mungkin bisa jadi lebih efektif gitu loh, lebih cepat kerjanya karena udahlah sambil ngopi sambil ini nggak yang sumpek gitu kayak di belakang meja depan Iya, iya. tembok gitu kan ibaratnya tuh, meskipun kadang-kadang bisa sambil ngobrol dulu dan lain sebagainya. Nah itu saya ngelihat habit itu udah mulai bermunculan gitu lah di beberapa tempat kami sebelumnya pun. Dari situ kita belajar. Ini delay lagi nih Mas. Oke, jalan. Tadi kayaknya loading. Oke. Nah, dari situ kita ngeriset bahwa apalagi sih yang dibutuhin sama mereka gitu kan. Tempat yang nyaman, ngopi yang enak, makanan juga enak, fasilitas kayak meja kursi dan lain sebagainya proper, fasilitas internet kencang kan gitu. Kebutuhan-kebutuhan bekerja juga kita siapin, kebutuhan-kebutuhan healing juga kita siapin. Kebutuhan-kebutuhan yang lain yang sifatnya mungkin entertaining juga kita siapin. Jadi kadang-kadang aduh lagi sumpah ini nggak ada ide nih buat kerja, lihat musik dulu deh, atau ngelihat stand up dulu deh, atau ngelihat apapun yang nanti kita kita DJ dulu deh misalnya. Itu jadi sesuatu yang menjadi mood booster gitu kan. Habis itu efektif lagi kerja. Nah, kita pengen Astungkara pun jadi satu space yang memang bisa, kan kalau dulu tagline-nya itu productive space ya, bisa membuat orang lain lebih produktif gitu kan dan happy gitu kan di situ. Gitu Mbak. Jadi prospeknya saya pikir bahkan ketika setelah COVID-19 ini menjadi endemi, itu jadi prospek yang bagus. Insya Allah ekonominya jadi cepat lebih pulih. Orang-orang nggak takut lagi ke kafe gitu kan, karena mungkin sekarang bahkan di luar ruang itu boleh copot masker gitu kan. Iya, benar. Makin optimis lah kita untuk buat event dan lain sebagainya. Karena udah haus event banget nih. Kayak artis-artis nih ini malam ini kayaknya Malik and the Essential juga ada di Jogja, kayaknya bakal rame banget gitu kan. Oh iya. Nah, itu berdekatan tuh lokasinya dengan Astungkara. Jadi sometimes mungkin kan kalau misalnya ini bisa digeret ke Astungkara gitu kan. Gitu. Apa manfaatin peluang yang ada gitu ya, Mas? Iya, betul. Oke, tapi setuju banget sama yang disampaikan Mas Revo tadi bahwa sekarang tuh emang kayak udah jadi habit tersendiri sih, Mas. Kayak mengakui juga sebagai pekerja tuh juga yang dulunya tuh kita kayak mungkin belum selama kan 2 tahun tuh kita dikurung di rumah kan ya Mas, terus kayak bener-bener sumpah, bener-bener kayak sekarang tuh butuh bener-bener tempat yang healing tadi sih Mas, kayak jadi habit juga kita kayak yang biasanya kan kalau di rumah nggak kerja di kantor kan udah biasa dengan suasana yang apa ya, kita bisa misalnya kayak di rumah kan bisa ngelihat apapun gitu, nggak cuma terpatok di kantor yang depan laptop. Jadinya sekarang emang udah jadi habit banget dan emang jadi peluang juga buat yang produktif space ya Mas sekarang namanya. Jadi biar orang bisa jadi lebih produktif lagi dengan adanya tempat-tempat yang disediakan tadi. Oke, Mas. Jadi kan di situ saya buat satu collaborative space, collaboration space, creative space, yang Astungkara itu productive space. Oke, mantap nih Mas. Oke nih Mas, kan kalau emang kita bicara prospek tuh kan udah banyak banget nih Mas. Tadi kan mungkin sahabat Santara semua juga mungkin kemarin yang tanyain tentang prospeknya Astungkara gimana nih. Sekarang mungkin udah mulai terjawab dengan apa yang disampaikan sama Mas Revo tadi, dan mungkin nanti highlightnya juga bakal kita share untuk live kita. Jadi buat yang belum sempat join nanti tetap bisa menyaksikan. Nah, sekarang kita mau bicara tentang konsepnya nih, omsetnya nih Mas. Kalau omset per bulan nih Mas, kalau di Santara tuh bisa mencapai berapa nih Mas? Dan kalau misal besok setelah listing di Santara nih, kira-kira tuh omsetnya bakal bertambah atau gimana nih Mas? Mungkin sahabat Santara semua pengen tahu ya Mas, untuk keuangannya nih gimana? Apakah bagus atau enggak nih bisnis Astungkara untuk didanain atau enggak? Orang pengen tahu. Tentu saja kita juga tidak dapat nggak dapat nggak bisa ngeles ketika situasi pandemi kemarin itu jadi hantaman buat bisnis di F&B ya karena orang. Nah dari situ tapi kita optimis, dan
to be honest, kita juga mengklasifikasi revenue stream-nya kami kan gitu kan. Dari mulai revenue stream-nya F&B itu sendiri, kita punya langkah apa nih selama pandemi kemarin. Oh, mungkin orang nggak kesini, kita waktu itu memang benar-benar drop lah. Nggak bisa dipungkiri kan, semua orang ngalamin itu drop, Iya, tapi kan benar. kita nggak terus harus diam gitu kan. Akhirnya kita punya strategi apa nih? Kita waktu itu ngeluarin catering gitu kan. Catering, udah catering tetap jalan, gimana caranya? Nah, catering itu banyak dari pemerintah tuh, dari kantor-kantor Sleman itu gitu kan. Udah, Oh, yang iya, penting iya. 50 pack kan lumayan, tetap hidup gitu kan. Itu revenue stream yang memang salah satu revenue stream di Astunggara gitu kan. Terus revenue stream berikutnya ketika misalnya the next-nya kita nyewain space. Waktu itu kita nyewain space itu hanya untuk kegiatan meeting atau kegiatan semacam seminar gitu aja gitu kan. Saya pikir ini bisa dikembangkan lebih gitu kan. Jadi meeting room yang lebih eksklusif, terus jadi office gitu kan, jadi communal space yang orang lebih cenderung suka bekerja di luar ruang kayak gitu. Nah, itu jadi revenue stream. Kita punya program personal desk gitu kan. Jadi satu orang deposit misalnya 1 juta sebulan, dia nanti dapat koneksi khusus untuk di internet, meja khusus, kursi khusus, dan makanan minuman gitu kan. Di sistemnya deposit, dan itu tempat khusus untuk dia gitu kan. Terus kita juga punya office space gitu kan, yang mana kita nanti sewain bulanan gitu. Terus revenue stream lainnya dari event. Kita mau ngajak beberapa event yang mungkin bisa jadi bundling sifatnya, misalnya kayak ada undang-undang artis deh misalnya salah satunya, yaudah tidak tiketing tapi bundling dengan produk, orang beli produknya kita senilai sekian, terus bisa nonton live bareng, atau dengan tiketing itu juga jadi revenue stream tersendiri gitu. Nah, itu kurang lebih salah satunya. Dan prospek ke depan kira-kira gimana? Kalau dibanding sama yang lalu, mungkin sales kita range-nya di antara sekitar 180 sampai 300 juta sebulan. Harapannya dengan ada perkembangan ini kan kita bisa achieve di angka 300 sampai 500 juta sebulan harapannya. Dengan kondisi saat ini saya pikir menuju ke arah sana bukan hal yang tidak mungkin gitu kan. Dengan tentu saja PR dari kita ini setelah mendapatkan funding dari Santara adalah merapikan struktur, menambah konstruksi bangunan gitu kan, menambah lahan parkir, menambah SDM, dan menambah fasilitas-fasilitas yang tadi kami sebutkan gitu. Jadi insya Allah target achievement kita bisa kita gapai bareng-bareng gitu. Oke, berarti kayak angka 180 sampai 300 itu tuh benar-benar angka yang maksudnya kayak normal untuk maksudnya kayak itu bukan angka yang apa ya Mas, bisa benar-benar yang bisa dicapai gitu ya Mas dengan Harusnya bisa. fasilitas-fasilitas. Oke. Terus ini Mas ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan dari akun @rizkira nih Mas. Tanya nih Mas. Jadi kayak apa sih yang membuat konsumen itu bisa datang kembali ke Astungkara? Jadi kayak gimana biar konsumen itu bisa loyal gitu Mas. Jadi biar nggak cuma satu kali datang terus kayak ya udah gitu. Oh, cukup tahu aja Astungkara. Gimana kok mereka tuh ketagihan gitu Mas biar datang lagi ke Astungkara. Sama tanya juga ini seberapa besar sih market size-nya dari si Astungkara ini? Mungkin bisa langsung dijawab nih. Yap. Makanya tadi saya sebutkan terkait dengan program hospitality ya. Orang itu ketika ngomongin hospitality itu kan ngomongin ngerasa dilayani kan gitu ya. Jadi kadang-kadang di Jogja ini gini, tempatnya nggak bagus tapi pelayanannya bagus, orang bakal datang lagi. Makanannya kurang enak tapi pelayanannya bagus, orang bakal datang lagi. Nah, sekarang gimana kalau misalnya udah tempatnya bagus, makanannya enak, pelayanannya oke. Nah, itu jadi loyalty programnya kita. Salah satu loyalty programnya kita, hospitality kita harus bagus selain produknya, selain tempatnya. Selain itu, kita juga punya loyalty program, salah satunya itu adalah dengan member card. Member card-nya nggak hanya orang sekarang, aduh pakai kartu gitu, enggak. Tapi orang dapat, sekarang kan serba digital gitu ya, orang dapat poin dari situ setiap misalnya makan atau minum atau nongkrong atau pakai meeting room di situ, kita pakai loyalty program yang mana itu bisa ditukar apapun, entah itu voucher, entah itu merchandise dan lain sebagainya. Jadi orang akan ngerasa bahwa Starbucks way lah, orang akan ngerasa
spend money di situ tuh kayak buat nabung juga kok, nanti bisa dapat gimmick gift gitu dari kita. Bahkan kita juga salah satu program yang selalu saya coba tekankan ke anak-anak itu adalah program ketika ada customer kita yang database-nya ada di kita itu setiap ulang tahun kita hubungin mereka dan kita kirim gift ke mereka dengan ucapan dari tempat kita gitu. Nah itu yang akan membuat, saya pikir salah satunya yang akan membuat customer balik lagi. Selain itu apa? Memberikan kenyamanan-kenyamanan dalam komunikasi, dalam pelayanan dan lain sebagainya. Karena saya pikir saya belajar banyak lah dari tempat-tempat kita sebelumnya bahwa banyak orang tuh sebenarnya pengen di treatment secepat mungkin, ya kan? Secepat mungkin jadi pas respon dan lain sebagainya. Dan juga di treatment senyaman mungkin. Kadang-kadang misal nih kayak kasus kemarin itu perokok deh, pengen meeting tapi ternyata tetap merokok. Kalau dilarang kan jadi nggak nyaman. Artinya dengan pasar misalnya ada banyak yang begitu, kita akan buat meeting room yang smoking tapi tetap nyaman gitu kan. Nah, hal-hal itu yang kami pelajari. Jadi ke depan, kalau memang mau meetingnya sambil merokok, kita punya tempat nih Pak. Di sebelah sini ada smoking room meeting. Jadi customer dibuat lebih nyaman kayak gitu kan, saya pikir pasti akan balik lagi. Terus pertanyaan kedua tadi, seberapa besar market size-nya? Kita ngomongin pertumbuhan mahasiswa di Jogja aja dulu deh. Setiap tahun, boleh dicek di Google, itu naiknya lumayan drastis. Di kondisi pandemi kemarin aja, pendaftaran untuk di kampus itu tetap berjalan naik gitu kan. Nah, apalagi ini kampus sudah mulai aktif, sekolah sudah mulai aktif, dan satu hal, pasar di Jogja ini, pasar-pasar anak sekolah itu lebih masif. Salah satu contoh brand, saya mungkin ngambil brandnya Mega Coan deh misalnya. Itu luar biasa. Pasar untuk anak sekolah sampai mahasiswa itu gila. Pertumbuhannya luar biasa di Jogja. Selain sebagai kota belajar gitu kan, Jogja sebagai kota kreatif, banyak orang yang merujukannya ke sini. Itu kita bisa lihat market size-nya sebesar itu. Yang kedua, destinasi wisata di Jogja ini juga udah cukup berkembang. Banyak brand yang ada di Jogja itu menjadi destinasi untuk kota-kota lain gitu kan, customer dari kota lain untuk datang ke Jogja. Yang ketiga, captive market yang kita punya dari misalnya tadi saya sebutkan pegawai-pegawai dari kantor pemerintahan dan lain sebagainya. Nah, secara strategisitas mungkin itu market size yang bakal kita punya. Secara lebih general, saya pikir coworking space dan F&B ini bakal jadi sesuatu yang akan terus berkembang selama nih ya, tidak monoton tadi, udahlah banyakin colokan doang, wifi kencang, udah. Tapi tetap harus inovasi. Sekarang mungkin orang seneng makanan minumannya lebih light, misalnya light meal aja yang disiapin, atau bahkan mungkin kayak konsep pantry, orang ngambil makanannya sendiri, nanti pakai cashless gitu kan, semua lebih cepat, semua bisa jadi kan begitu. Yang penting kita tetap adaptif gitu kan, dan itu bakal jadi industri yang saya pikir nggak bakal mati. Industri makanan nggak bakal mati selama kita butuh makan, kecuali mungkin besok kita nggak butuh makan ya, pakai infus semua gitu kan. Makanya itu mungkin bisnis itu akan selesai. Tapi saya pikir ketika bisnis ini orang butuh makan, orang butuh tempat buat meeting, orang butuh hangout, kita masih punya celah untuk bisa berkembang di industri ini gitu. Market size-nya masih besar, masih sangat besar ya Mas, dan selama masih bisa mengikuti masih jadi banyak hal lah, nggak cuma misalnya sekarang, apalagi online ya, kita bisa aktivasi online service-nya juga gitu kan, online service food, online service meeting dan lain sebagainya, kita punya tools-nya itu insya Allah. Ini juga pokoknya bakal terus berinovasi biar lebih menyesuaikan dengan permintaan market ya Mas. Soalnya kalau misal tentu mungkin orang-orang juga bosan gitu ya, mereka butuh inovasi-inovasi baru, pengalaman-pengalaman baru. Benar. Kayak kan orang cuma pengen pengalamannya aja ya kan Mas, kayak. Betul. Tapi juga di sini juga akan ada loyalty programnya, jadi biar mereka nggak cuma sekali datang tapi juga bisa berkali-kali dan bisa jadi konsumen yang loyal. Jadi untuk itunya udah disiapkan ya Mas dari timnya Mas Revo dan teman-teman nanti yang di Astungkara. Oke Mas. Terus ini ada pertanyaan lagi nih Mas. Mungkin ini pertanyaan terakhir ya Mas. Sebelum nanti closing statement juga nih dari Mas Revo nih. Kalau pertanyaannya sederhana nih Mas. Apa sih bedanya
apa sih bedanya Astungkara dengan bisnis yang lain nih Mas? Kan pasti saingannya tuh banyak sih, dan kenapa orang-orang tuh harus ke Astungkara gitu? Kenapa harus di Astungkara, dan apa sih bedanya Astungkara? Mungkin bisa Ya. dijawab lagi nih. Oke, jangan ke Astungkara kalau nggak mau ketagihan, kan gitu. Oh, Jadi bedanya adalah kita mungkin gini, kita akan apa? Saya nggak mau gimmick lah, nggak mau gimmick bahwa kita beda dari yang lain karena eh, punya apa gitu. Tapi lebih ke gini, Astungkara hadir atas keresahan-keresahan para pekerja startup, atas keresahan mahasiswa, atas keresahan pekerja kreatif, atas keresahan pegawai-pegawai gitu kan, yang butuh tempat nyaman buat healing, yang butuh tempat untuk buat kegiatan event. Banyak kampus-kampus yang, aduh gimana nih gue harus event gitu kan, kalau di hotel, kalau di ini bayar mahal gitu kan. Nah kita ngajak itu, yuk collabs aja, nggak usah sewa mahal gitu kan, collabs dengan kita, traffic kita kejar bareng. Nah itu bakal jadi sesuatu tempat yang suportif dan adaptif. Kita berbeda karena kita pengen menjadi sebuah tempat yang mensupport lokal pride gitu kan, lokal, entah itu lokal bisnis, lokal artis dan lain sebagainya. Dari situ kita pengen apa namanya, orang itu justru kayak Apple deh, orang ngantri sedemikian rupa, orang tuh malah butuh butuh ekosistemnya gitu loh, butuh supportnya gitu loh, butuh nunggu-nunggu update-nya. Nah kita tuh justru dari kemarin kita riset itu, gimana ya caranya tuh kita tuh ya nggak perlu gimmick-gimmick, wah di sini paling ini paling itu paling ini paling itu, tapi lebih ke orang ngerasa ini ketika di sana, nyaman banget ya, pelayanan cepet banget ya, bersih ya, bisa live dengerin live music ya, bisa ngadain event ya, bisa meeting enak ya, dan lain sebagainya. Berdasarkan itu kita punya PR yang nggak sedikit, dengan nanti berhasil dengan Santara, misalnya funding dengan Santara, kita akan bentuk support ekosistem semacam itu. Yang mana testimoni yang akan menjawab tadi, bahwa bedanya Astungkara dengan yang lain, bukan kita yang jawab, tapi customer kita yang akan jawab. Gitu. oh, bagus banget ya Mas. Jadi nggak mau klaim, nggak mau jual omongan, tapi biar konsumen sendiri yang membuktikan. Jadi nanti Yes. teman kita langsung datang aja ke Astungkara, tapi jangan datang kalau nggak mau ketagihan, bener ya Mas? Ya. Oke, Nanti datang terus tiap hari di sana ngopi healing. oke, siap nih. Besok Santara langsung main ke sana nih Mas semua. Siap. Ditunggu. Ya, udah berangkat keresahan-keresahan tadi ya Mas. Jadi di uh, Astungkara ini benar-benar hadir dari keresahan-keresahan masyarakat tadi tentang tempat-tempat yang dibutuhkan, apalagi setelah ini pandemi juga masih ada prospek bagusnya nih. Jadi buat sahabat Santara yang masih ragu untuk buat invest di Astungkara nih ya, mungkin sebagai closing statementnya juga nih Mas, apa sih yang kenapa sih sahabat Santara semua yang ada di sini harus invest di Astungkara? Nih mungkin Mas Revo bisa sebagai closing statement juga nih Mas, kenapa kok harus Oke. invest di Astungkara? Oke. Terima kasih. Kenapa harus invest di Astungkara? Astungkara sendiri seperti yang mungkin tadi sudah kami jelaskan, ini bisnis yang long last gitu kan, di industri bisnis yang long last. Nah mungkin saya sedikit menyampaikan bahwa setiap prospek bisnis itu butuh yang namanya proses. Kadang-kadang mungkin ketika namanya invest itu kayak menyiram, kayak kita menanam benih. Ketika kita siramin dengan baik, kita rawat dengan baik, maka akan tumbuh dengan subur. Maka Astungkara akan menjadi bunga atau menjadi pohon yang akan terus berkembang ketika teman-teman mensupport dengan baik, baik itu dari funding, dari doa, dan lain sebagainya. Karena investasi di Astungkara, kita juga tidak mau overclaim bahwa Astungkara bakal memberi profit yang bla bla bla. Tapi saya yakin di bisnis ini, selama saya mungkin hampir kurang lebih 10 tahun di bisnis ini prospeknya masih sangat besar. Bisnis ini juga secara margin profit juga cukup baik. Bisnis ini juga ketika misalnya di
pandemi kemarin juga masih bisa nge-twist dengan berbagai cara gitu kan. Saya yakin bahwa Astungkara bisa menjadi kendaraan kita untuk bisnis dan investasi ke depan yang lebih baik gitu ke depannya. Dan saya pikir apa ya, bahwa kita ketika invest di Astungkara nggak cuman dapat manfaat cuannya aja, tapi dapat social impact-nya juga. Kenapa? Social impact untuk para tadi, tentu saja orang yang bekerja di internal kita, terus juga social impact di sekitarnya kita, dan social impact di kegiatan social movement Astungkara yang lainnya itu sendiri. Jadi dapat dua hal, dapat cuan, dapat pahala gitu kan ibaratnya nanti. Oleh karena itu jangan ragu, invest di Astungkara, insya Allah amanah kita akan jalankan sesuai dengan konsep yang kita sudah sampaikan sebelumnya, dan ke depan kita sama-sama merawat Astungkara menjadi tumbuh dan berkembang. Oke, tadi teman-teman, sahabat Santara semua udah dengar ya penjelasan dari Mas Revo, tadi udah dijelasin, dan tenang aja buat sahabat Santara yang tadi belum sempat dengerin penjelasan dari Mas Revo, kita bakal upload ke YouTube Santara untuk live kita malam ini ya, Mas Revo sebagai Business Development Advisor dari Astungkara Space. Dan nanti sahabat Santara juga bisa langsung menyaksikan, dan sahabat Santara juga bisa untuk beli Astungkara Space, masih ada kesempatan, masih ada waktu, hanya mulai dari 100.000 aja. Sahabat Santara ini udah bisa, itu ya Mas tadi, ikut merawat pohon yang Astungkara tadi ya Mas. Dan tuh nanti kayak teman saya atau sahabat Santara yang bakal menanam dan juga akan menikmati hasilnya juga. Jadi investasinya nanti mungkin bisa dipertimbangkan lagi sama sahabat Santara. Oke, sekian dulu. Makasih buat Mas Revo yang udah menyempatkan untuk ngobrol-ngobrol kita ini. Maaf juga tadi kita sempat ada kendala teknis ya Mas, sampai sempat ditunda tadi. Terima kasih Mas Revo. Ditunggu nanti ngopi-ngopi di Jogja ya, Astungkara ya. Ya Mas, nanti kita Nusantara bakal langsung ke sana semua nih, satu kantor nanti. Jalan-jalan ke Astungkara, jalan-jalan ke Jogja juga. Oke, makasih Mas Revo untuk waktunya. Salam untuk Astungkara dan tim ya Mas. Sukses selalu untuk Astungkara, dan semoga bisa mencapai full funded ya Mas di Santara. Amin. Terima kasih. Terima kasih juga. Ya, terima kasih juga buat sahabat Santara yang udah bergabung dari tadi sampai dari jam berapa ya tadi? Kita 8:30 sampai 8:30, udah hampir 1 jam nih kita tadi ngobrol, nggak kerasa ya Mas. Terima kasih untuk sahabat Santara semua, dan sampai juga di live selanjutnya. Terima kasih Mas Revo. Terima kasih sahabat Santara. Sama sehat selalu buat Mas Revo dan keluarga. Terima kasih.